Hai guys, video ini akan menjelaskan tentang untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, manakah yang lebih penting untuk diketahui? Teori ekonomi atau pertanian? Jawaban singkatnya adalah lebih penting untuk mengetahui teori ekonomi. Kamu nanya kenapa lebih penting mengetahui teori ekonomi? Berikut penjelasannya. Ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi yang diterapkan dalam bidang pertanian. Dengan mikroekonomi dan makroekonomi sebagai fundamental, serta ilmu lainnya seperti akuntansi, statistika, matematika, dan ekonometrika, kita dapat mempelajari implementasi teori ekonomi pada permasalahan di bidang pertanian dan juga implikasinya bagi perekonomian nasional. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ekonomi pertanian pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemecahan permasalahan di bidang pertanian. Nah, pada umumnya terdapat dua jenis permasalahan yang dihadapi oleh para ahli di bidang pertanian. Pertama, ahli ekonomi pertanian harus mampu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, ahli ekonomi pertanian harus menghadapi persoalan produksi dan distribusi produk-produk pertanian. Dengan demikian, ahli ekonomi pertanian lebih berorientasi pada dua jenis permasalahan tersebut. Saat ini, ekonomi lebih berorientasi pada konsumen, sehingga ahli ekonomi pertanian juga dituntut untuk mencoba lebih memahami keinginan-keinginan konsumen. Maka demikian, teori ekonomi menjadi lebih penting. Sebagai informasi tambahan, kita juga perlu tahu bahwa seorang ekonom pertanian pada dasarnya adalah seorang ekonom dengan spesialisasi di bidang pertanian, di mana kepentingan utamanya adalah dalam menerapkan logika ekonomi untuk masalah yang terjadi di bidang pertanian. Baiklah, untuk soal berikutnya kita akan menghitung MPP, APP, AVC, AC, MC, VMP, AVP, dan MFC. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal dan perhitungan, terlebih dahulu kita mengerti apa definisi dari MPP dan kawan-kawannya. Yang pertama adalah MPP atau Marginal Physical Product. MPP adalah perubahan output yang disebabkan oleh perubahan penambahan penggunaan input produksi. Yang kedua ada APP atau Average Physical Product atau produk rata-rata, didefinisikan sebagai rasio output terhadap input. Yang ketiga ada AVC yang berarti biaya variabel rata-rata, merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya sesuai dengan volume kegiatan perusahaan. Yang keempat ada AC atau Average Total Cost, yaitu biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Yang kelima ada MC atau Marginal Cost, yaitu biaya marginal, merupakan tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit output. Yang keenam ada VMP atau Value of the Marginal Product, ialah nilai dari tambahan output yang dihasilkan dari tambahan input. Yang ketujuh ada AVP atau Average Product atau produksi rata-rata, ialah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Yang kedelapan adalah MFC atau Marginal Factor Cost atau dikenal juga dengan MRC, Marginal Resource Cost, ialah kenaikan biaya dari input yang terkait dengan pembelian 1 unit input. Berikut soalnya. Misalkan fungsi produksi adalah Y sama dengan 3X pangkat 0,5 dengan harga input $3 per unit dan total biaya tetap adalah $50. Tentukan dan buat grafik fungsi yang mewakili MPP, APP, AVC, AC, dan MC. Dan misalkan harga output adalah $5, tentukan AVP, VMP, dan MFC. Namun dalam video ini kami tidak membahas mengenai grafiknya, namun hanya sampai pada perhitungannya saja. Berikut penyelesaiannya. Soal selanjutnya, misalkan fungsi produksinya adalah Y
Y sama dengan 3X pangkat 0,5. Untuk mendapatkan nilai Y, maka substitusi nilai X terhadap persamaan. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y 3 dikali 0 pangkat 0,5. Maka didapatkan Y sama dengan 0. Untuk nilai Y selanjutnya, dicari dengan hal yang sama. Maka selanjutnya untuk nilai X sama dengan 10 didapatkan Y sama dengan 9,48. Untuk nilai X sama dengan 25, Y sama dengan 15. Untuk X sama dengan 40, Y adalah 18,97. Dan untuk X sama dengan 50, nilai Y adalah 21,21. Selanjutnya, untuk mencari NPP adalah dengan Y aksen. Sebelumnya kita ketahui bahwa Y sama dengan 3X pangkat 0,5. Maka Y aksen adalah 1,5 X pangkat minus 0,5. Sehingga untuk X sama dengan 0, NPP-nya adalah 1,5 dikali 0 pangkat minus 0,5. Sehingga NPP-nya adalah 0. Untuk X selanjutnya dilakukan hal yang sama. Untuk X sama dengan 10, NPP adalah 0,47. Untuk X sama dengan 25, NPP adalah 0,3. Untuk X sama dengan 40, NPP adalah 0,23. Dan untuk X sama dengan 50, NPP adalah 0,21. Selanjutnya untuk mencari nilai APP adalah dengan Y per X. Dari sini dapat kita lihat untuk Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka APP adalah tidak terdefinisi. Selanjutnya 9,48 dibagi 10, hasilnya 0,948. Selanjutnya 15 dibagi 25, hasilnya adalah 0,6. Selanjutnya 18,97 dibagi 40, hasilnya adalah 0,474. Dan yang terakhir 21,21 dibagi 50, hasilnya adalah 0,424. Selanjutnya kita akan mencari APC, di mana rumus dari APC sama dengan PC dibagi dengan Y. Di sini nilai PC belum diketahui, maka PC dicari terlebih dahulu dengan rumus PC sama dengan harga dari input dikali dengan jumlah input. Contohnya dari X sama dengan 0, maka PC sama dengan harga input yaitu 3 dikali dengan jumlah input yaitu 0, maka PC sama dengan 0. Untuk X sama dengan 10, maka nilai PC-nya sama dengan 30. Untuk X sama dengan 25, maka nilai PC-nya sama dengan 75. Untuk X sama dengan 40, maka nilai PC-nya sama dengan 120. Untuk X sama dengan 50, maka nilai PC-nya sama dengan 150. Ketika nilai PC sudah diketahui, maka kita akan mencari nilai dari APC, di mana ketika PC sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka APC sama dengan 0 per 0, maka APC sama dengan 3 maka untuk X sama dengan 0, APC sama dengan tak terdefinisi. Untuk X sama dengan 10, APC sama dengan 3,16. Untuk X sama dengan 25, APC sama dengan 5. Untuk X sama dengan 40, APC sama dengan 6,32. Dan untuk X sama dengan 50, APC sama dengan 7,67. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari TPC, di mana TPC itu rumusnya TPC sama dengan PC dikali dengan Y. Ketika PC sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka TPC sama dengan 0 dikali 0, maka nilai TPC adalah 0. Maka dengan rumus yang sama untuk mencari nilai dari PC dan Y lainnya.
Maka ketika X sama dengan 0, TPC sama dengan 0. Untuk X sama dengan 10, TPC sama dengan 284,4. Untuk X sama dengan 25, maka TPC sama dengan 1125. Untuk X sama dengan 40, maka TPC sama dengan 2276,4. Dan untuk X sama dengan 50, maka TPC sama dengan 3181,5. Selanjutnya adalah kita mencari TC. Dengan rumus TC sama dengan TVC ditambah TFC, di mana TFC pertama adalah 0 dan TFC pertama adalah 50, sehingga TC pertama adalah 50. Dari rumus yang sama kita bisa mencari TC kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di mana TC kedua adalah 334,4. TC ketiga adalah 1175. TC keempat adalah 2326,4. Dan TC terakhir adalah 3231,5. Selanjutnya kita mencari nilai dari AC, di mana AC sama dengan TC per Y. Untuk Y sama dengan 0, maka AC sama dengan 50 per 0, sama dengan tak terdefinisi. Untuk mencari AC selanjutnya, kita menggunakan rumus yang sama, sehingga AC kedua yaitu 35,27. AC ketiga adalah 78,33. AC keempat yaitu 122,63. Dan AC terakhir yaitu 152,35. Baik, selanjutnya kita akan mencari MC. MC adapun rumusnya sebagai berikut. MC sama dengan perubahan TC yang kita tuliskan sebagai delta TC dibagi dengan perubahan alias delta Y atau output. Nah, di mana perubahan delta TC itu yaitu antara lain TC2 dikurang dengan TC1 dengan hasil sebagai berikut. 284,4. Begitu juga dengan perubahan delta Y yaitu sebagai berikut, 9,48 sama dengan 30. Lalu kita tuliskan di sini. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang sama untuk yang ketiga, keempat, dan kelima. Adapun hasilnya sebagai berikut. 152,17. Lalu yang keempat yaitu 290,02. Lalu yang kelima sebagai berikut, 404,06. Selanjutnya kita akan mencari AVP. Sebagai berikut rumusnya, yaitu AVP sama dengan price output dikali dengan AVP. Nah, di sini price output yaitu adalah 5 dan AVP yaitu tidak terdefinisi, sama dengan tidak terdefinisi. Untuk mencari AVP selanjutnya yang 2, 3, 4, 5, kita akan menggunakan rumus yang sama. Nah, adapun hasilnya sebagai berikut. 4,47. Lalu yang ketiga itu hasilnya adalah 3. Lalu yang keempat yaitu hasilnya 2,37. Lalu yang kelima hasilnya adalah 2,12. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait VMP atau Value Marginal Product. Nah, untuk mencari VMP dapat diperoleh dengan mengalihkan harga output dikali dengan MPP. Nah, untuk X sama dengan 0, maka VMP adalah 5 dan MPP-nya untuk X sama dengan 0 adalah 0. Sehingga FMP untuk X sama dengan 0 adalah 0.
Untuk selanjutnya, baik itu untuk X sama dengan 10, X sama dengan 25, X sama dengan 40, serta X sama dengan 50 dilakukan dengan cara yang sama seperti cara sebelumnya. Nah, untuk X sama dengan 10 diperoleh hasilnya 2,35, X sama dengan 25 diperoleh 1,5, X sama dengan 40 diperoleh 1,15, dan terakhir X sama dengan 50 diperoleh VMP-nya yaitu 1,05. Untuk yang terakhir kita mencari MFC atau marginal fixed cost. Nah, untuk mencari MFC sendiri dapat diperoleh dengan melihat harga input per unitnya, yaitu sebagaimana yang sudah diketahui di soal, harga input per unitnya adalah sebesar $3, sehingga harga tiap untuk MFC untuk X sama dengan 0, X sama dengan 10, X sama dengan 25, X sama dengan 40, dan X sama dengan 50 adalah sama-sama sebesar 3 untuk setiap X. Baik, demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.